12 pemburu. Suatu ketika ada seorang putra raja yang telah bertunangan dengan seorang gadis yang sangat dicintainya. Dan ketika dia duduk di samping gadis itu, sangat bahagia, datanglah berita bahwa ayahnya sakit parah, dan ingin bertemu dengannya sekali lagi sebelum ajalnya tiba. Jadi dia berkata kepada kekasihnya, "Aku harus pergi sekarang dan meninggalkanmu, tapi aku memberimu sebuah cincin untuk mengenangku. Ketika aku menjadi raja, aku akan kembali dan menjemputmu." Maka pergilah ia, dan ketika ia sampai kepada ayahnya, ia sakit parah dan sekarat. Dia berkata kepadanya, "Anakku, aku ingin bertemu denganmu lagi sebelum ajalku tiba. Berjanjilah kepadaku bahwa kamu akan menikah denganku sesuai keinginanku," dan dia menunjuk seorang putri raja untuk menjadi istrinya. Anak itu berada dalam kesulitan sehingga dia tidak memikirkan apa yang dia lakukan, dan berkata, "Ya, ayahku, kehendakmu akan terjadi," dan setelah itu raja menutup matanya dan meninggal. Maka ketika sang putra dinobatkan menjadi raja, dan masa berkabung telah berakhir, ia terpaksa menepati janji yang telah dibuatnya kepada ayahnya, dan meminta putri raja untuk dinikahkan, dan putri raja pun dinikahkan kepadanya. Ketika tunangannya yang pertama mendengar hal ini, dia sangat kecewa dengan ketidaksetiaannya sehingga dia hampir mati. Kemudian ayahnya berkata kepadanya, "Anakku sayang, mengapa kamu begitu sedih? Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Dia berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, saya ingin memiliki 11 anak perempuan yang persis seperti saya dalam hal wajah, bentuk tubuh, dan tinggi badan." Sang ayah berkata, "Jika itu mungkin, keinginanmu akan dikabulkan," dan dia memerintahkan untuk melakukan pencarian di seluruh kerajaannya sampai ditemukan 11 gadis muda yang persis seperti putrinya dalam hal wajah, bentuk tubuh, dan tinggi badan. Ketika mereka tiba di hadapan putri raja, dia membuatkan 12 setel pakaian berburu, semuanya sama, dan ke-11 gadis itu harus mengenakan pakaian berburu, dan dia sendiri mengenakan pakaian ke-12. Kemudian dia berpamitan kepada ayahnya dan pergi bersama mereka ke istana mantan tunangannya, yang sangat dia cintai. Kemudian dia bertanya apakah raja membutuhkan pemburu, dan apakah dia akan menerima mereka semua untuk bekerja padanya. Raja melihat mereka dan tidak mengenal mereka, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang tampan, dia berkata, "Ya," dan dengan senang hati dia akan menerima mereka, dan sekarang mereka adalah 12 pemburu raja. Pada waktu itu raja memiliki seekor singa, yang merupakan binatang yang menakjubkan, karena ia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Pada suatu malam, ia berkata kepada raja, "Menurutmu, engkau memiliki 12 pemburu?" "Ya," jawab raja, "mereka adalah 12 pemburu." Singa itu melanjutkan, "Anda keliru, mereka adalah 12 gadis." Raja berkata, "Itu tidak mungkin benar. Bagaimana kamu akan membuktikannya kepadaku?" "Oh, biarkan beberapa kacang polong ditaburkan di ruang depanmu," jawab singa, "dan kamu akan segera melihatnya." Laki-laki memiliki langkah yang mantap, dan ketika mereka berjalan di atas kacang polong, tidak ada yang bergerak, tetapi gadis-gadis tersandung dan melompat dan menyeret kaki mereka, dan kacang polong berguling-guling. Raja menyukai nasihat itu dan menaburkan kacang polong itu. Tetapi ada seorang hamba raja yang sangat menyukai para pemburu, dan ketika dia mendengar bahwa mereka akan diuji dengan ujian ini, dia mendatangi mereka dan mengulangi semuanya, berkata, "Singa itu ingin membuat raja percaya bahwa kalian adalah gadis-gadis." Kemudian putri raja berterima kasih kepadanya dan berkata kepada gadis-gadisnya, "Kuatkanlah dirimu dan injaklah kacang polong itu dengan kuat." Maka keesokan paginya, ketika raja memanggil ke-12 pemburu, dan mereka masuk ke ruang depan di mana kacang polong itu berada, mereka menginjaknya dengan kuat, dan berjalan dengan kuat dan pasti, sehingga tidak ada satupun dari kacang polong itu yang menggelinding atau bergerak. Kemudian mereka pergi lagi, dan raja berkata kepada singa, "Kamu berbohong kepadaku, mereka berjalan seperti manusia." Singa itu menjawab, "Mereka tahu bahwa mereka akan diuji, dan mereka memiliki kekuatan tertentu." Suatu hari, biarlah 12 roda pemintal dibawa ke dalam ruang bawah tanah, dan mereka akan pergi ke sana dan merasa senang dengan roda-roda itu, dan itulah yang tidak akan dilakukan oleh manusia. Raja menyukai saran tersebut dan menempatkan roda-roda pemintal itu di ruang depan. Namun, pelayan itu, yang memiliki sikap baik terhadap para pemburu, pergi menemui mereka dan memberitahu mereka tentang rencana tersebut. Ketika mereka sendirian, putri raja berkata kepada ke-11 putrinya,
tahanlah dirimu dan jangan melihat roda pemintal itu. Dan keesokan paginya, ketika raja memanggil ke-12 pemburunya, mereka pergi ke ruang depan dan tidak pernah sekalipun melihat ke arah roda yang berputar. Kemudian raja berkata lagi kepada singa, "Kamu telah menipuku, mereka adalah manusia, karena mereka tidak melihat roda pemintal." Singa menjawab, "Mereka telah mengetahui bahwa mereka akan diuji dan telah menahan diri." Tetapi raja tidak lagi mempercayai singa itu. Ke-12 pemburu itu selalu mengikuti raja dalam perburuan, dan kesukaannya terhadap mereka semakin bertambah. Suatu ketika mereka sedang berburu, datanglah kabar bahwa tunangan raja akan datang. Ketika pengantin wanita yang sebenarnya mendengar hal ini, itu sangat menyakitkan baginya sehingga jantungnya hampir patah dan dia jatuh pingsan ke tanah. Sang raja berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada pemburu kesayangannya, berlari untuk menolongnya dan melepaskan sarung tangannya. Kemudian dia melihat cincin yang diberikan kepada pengantin pertamanya, dan ketika dia melihat wajahnya, dia mengenalinya. Kemudian hatinya sangat tersentuh sehingga dia menciumnya, dan ketika dia membuka matanya, dia berkata, "Kamu adalah milikku dan aku adalah milikmu, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengubahnya." Dia mengirim utusan kepada pengantin wanita yang lain dan memintanya untuk kembali ke kerajaannya sendiri, karena dia sudah memiliki seorang istri, dan seorang pria yang baru saja menemukan istana yang lama tidak membutuhkan istana yang baru. Pernikahan pun dirayakan, dan sang singa pun kembali disayangi, karena ia telah mengatakan yang sebenarnya.